Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Lahan kosong di Jalan Seringgu Merauke terbakar, warga panik. Edarkan narkotika, pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Pasokan BBM bersubsidi terus ditambah, namun antrean masih terjadi di SPBU Merauke. Kebakaran lahan Selasa kemarin terjadi di Jalan Seringgu, Merauke. Api mulai terlihat sekitar pukul 8 pagi, namun hingga pukul 11 siang tidak ada mobil pemadam kebakaran yang datang memadamkan api. Salah seorang ibu rumah tangga di daerah ini kesal karena lahan yang terbakar berada tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya anggota Damkar Pemda Merauke tiba. Perdebatan terjadi antara ibu rumah tangga yang kesal dan panik dengan petugas damkar. Orang tahu bahasanya selalu damkar yang salah, padahal ini bukan kita petugas sebenarnya. Kita kan sudah lapor, Bapak tolong Kak hubungi karena kita tidak tahu. Ibu, kita sudah hubungi dari waktu dia terbakar pertama. Tadi dari jam berapa Ibu tadi? Dari jam berapa tadi? Jam 10. Jam 10 sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Jam hampir setengah 2 nih ya? Iya, jam setengah 2 saya bilang seandainya dong bilang kalau kena rumah baru dong petugas. Seandainya kalau tadi kena rumah bukan terlambat toh? Terlambat. Sudah berapa jam? Saya lapor itu sudah 2 jam. Lapor di mana? Di damkar? Damkar provinsi. Saya minta tolong karena saya tidak tahu. Jadi saya minta tolong yang bersangkutan, tolong saya punya rumah sana api sudah. Ini sampai sekarang pemadam belum ada ya? Belum ada sampai sekarang, sudah berapa jam? Salah satu petugas damkar berdalih kebakaran lahan adalah tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan damkar tugasnya memadamkan kebakaran bangunan termasuk rumah. Menurut warga setempat, kebakaran lahan disebabkan anak-anak yang bermain api di lahan tersebut lalu tertiup angin dan membesar. Ada anak-anak dari kompleks itu yang bakar di belakang. Di belakang situ. Dari jam berapa tadi Bu? Tidak tahu, berdong lari. Baru lari. Ini sekedar rumah belum ya? Belum. Asap dari kebakaran lahan di Jalan Seringgu ini sempat mengganggu warga yang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api cepat padam sehingga tidak merambat ke rumah warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu di kota Jayapura. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti 19 bungkus plastik berisi sabu-sabu. Tersangka mengaku sabu-sabu ini dikirim seseorang melalui jasa pengiriman. Polisi saat ini masih menyelidiki si pengirim sabu. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Papua dengan barang bukti sabu-sabu seberat 3,7 gram. Direktur Res Narkoba Polda Papua, Kombes Alfian, meminta masyarakat segera melapor jika melihat warga yang mencurigakan di daerah mereka. Itu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Subdit 1 mendapatkan informasi akan adanya barang yang masuk dari jasa pengiriman. Selanjutnya Subdit 1 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan dengan informasi yang akurat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus dengan dipimpin oleh Ibda Ali Akbar melakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah Klukam yang kemudian selanjutnya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba. Barang bukti tersebut yaitu 19 paket. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Saat ini antrian panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan karena stok BBM terbatas. Untuk mengurangi antrean, Pertamina menambah pasokan BBM ke sejumlah SPBU sebanyak 2 kiloliter pasokan setiap hari. Namun toh tidak terpengaruh, antrian kendaraan tetap panjang di SPBU, bahkan semakin panjang. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani yang merupakan salah satu SPBU yang setiap hari terjadi antrean mengatakan penambahan 2 kiloliter BBM jenis solar dan Pertalite setiap hari tidak berpengaruh. Dilihat dari antrian itu mungkin karena faktornya ada penambahan volume, terus dengan penambahan volume itu ya kendaraan antrian tiap hari itu tetap akan bertambah. Bertambah ya. Penambahan volume itu berapa yang disuplai dari Pertamina itu? Kalau yang disuplai dari Pertamina untuk solar, Pertalite, Pertamax itu penambahan 2 KL jadi menjadi 10 KL. 10 KL setiap hari itu ya? Setiap hari. Jadi dengan adanya penambahan ini berarti antrian pun makin menjadi-jadi gitu? Iya, kalau untuk antrian ya itu seperti biasa sudah setiap hari itu begitu. Berarti Anda tambah ini. Oke. Berarti makin bertambah. Kalau kita dilihat di lapangan pasti setiap kali pelanggan pasti orang sudah tahu dilihat dari ini pengiriman dari sana atau lihat volume tangki mobilnya. Itu berarti ada penambahan kendaraan, penambahan antrian dan tidak akan berkurang untuk antrian yang untuk tiap hari. Terjadi terus ya? Menurut Albert yang setiap hari memonitor keluar masuk kendaraan, setiap kali ada pengisian BBM, antrian kendaraan justru semakin panjang. Hingga saat ini, pemerintah masih sulit mengatur distribusi dan pasokan BBM di Merauke, sehingga masyarakat harus bersusah payah mendapatkan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga nelayan Indonesia asal Merauke yang saat ini masih berada di Australia dalam waktu dekat akan dideportasi ke Indonesia melalui Denpasar, Bali. Terkait kepulangan mereka, pemerintah Kabupaten Merauke dan pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak akan menanggung biaya kepulangan ketiga nelayan tersebut. Darmiyanti, istri salah satu nelayan bernama Bobby, mengatakan ia dipanggil Badan Perbatasan Merauke yang meminta dirinya untuk menyiapkan uang agar suaminya bisa pulang. Sebab pemerintah Australia hanya menanggung biaya transportasi dari Australia ke Bali. Iya, cuma dia bilang, Ibu ini mau bicara mengenai biayanya, biaya sendiri. Jadi bilang, Ibu bisa biayai. Saya bilang, saya enggak punya uang juga, habis baru 1 kali jalan. Baru dia bilang, oh iya Bu. Baru dengan keluarganya yang ABK-BK, saya bilang saya enggak tahu juga karena anak-anak muda semuanya bisa. Ibu telepon mengenai dananya, saya bilang saya enggak tahu juga. Saya saja ini mau pinjam uang juga. Berapa Bu kira-kira tuh untuk pemulangannya? Kalau ini Wawan dikirimkan dengan mamanya dari Australia, Bali, transit Makassar, katanya dia bilang kasih 5 juta. Jadi 5 juta tuh sudah sampai Merauke? Iya. Pemerintah untuk biaya saya punya suami untuk dipulangkan. Minta bantuan untuk secepatnya dipulangkan. Iya, saya minta terima kasih sama Bapak Bupati bilang bantuannya. Jadi sudah berapa lama Bu berarti Bapak ditahan di sana? Sudah 3 minggu. 3 minggu lebih. Ibu dapat informasi nggak keadaannya Bapak di sana bagaimana? Iya, dapat. Biasa telepon ke sini. Darmiyanti dan keluarga nelayan lainnya berharap kemurahan hati pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk membantu membiayai ketiga nelayan tersebut. Darmiyanti juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu memperjuangkan ketiga nelayan Merauke agar bebas dari proses hukum di Australia.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.